Selamat pagi Happy Investor, kembali lagi bersama kami tim riset Tanah Korindo Sekuritas di acara Morning Press sekarang tanggal 23 September 2021. Jadi hari ini seperti biasa kita akan membahas bagaimana perdagangan saham hari ini dan mereview bagaimana perdagangan saham kemarin. Ya, kalau kita lihat perdagangan saham kemarin ya IHSG itu mencatatkan kenaikan sebesar 0,78% ke level 6.108. Kemudian dicatatkan net foreign buy juga sebesar 495 miliar. Sementara dari pasar global, Wall Street kemarin menguat. Ketiga indeks saham ini masing-masing naik di kisaran 1%. The Fed sendiri pun dari hasil meeting kemarin itu memberikan sinyal bahwa akan segera memulai tapering itu pertengahan tahun depan dan menetapkan suku bunganya masih sama seperti periode sebelumnya. Di sisi lain, kekhawatiran masalah kredit dari Cina ini agak sedikit mereda pasca Evergrande sendiri ini dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan kreditur mengenai pembayaran bunga. Nah, pergerakan bursa hari ini mungkin akan terdapat potensi terjadinya profit taking. Nah, kami proyeksi rentan pergerakan IHSG hari ini di level 6.000 sampai 6.150. Oke, dari company news, di sini kami memiliki 3 company news. Yang pertama itu ada PT Alo Bank Indonesia atau BBHI yang dikabarkan akan berencana menggelar right issue yang dengan melepaskan 11 miliar saham baru dengan nominal 100 per saham. Kemudian yang kedua ada Wika yang optimis target kontrak barunya ini akan tercapai sebesar 35 triliun. Ini hasil revisi setelah sebelumnya itu kontrak barunya ditetapkan sebesar 40 triliun, di mana sampai semester 1 2021, Wika ini sudah mengantongi kontrak baru 10,5 triliun di sisa tahun ini. Kemudian Wika mengatakan bahwa telah mengikuti beberapa tender yang nilainya mencapai 25 triliun. Dari emiten yang ketiga ada SCMA atau Surya Citra Media yang berencana melakukan stock split dengan rasio 1:5. Ini kemudian akan dibicarakan pada rapat umum pemegang saham luar biasa pada 13 Oktober 2021 untuk kemudian meminta persetujuan dari aksi korporasi tersebut. Dari domestic newsnya, di sini ada Asian Development Bank yang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 ini diturunkan, yaitu yang tadinya sebelumnya 4,5% year on year, kemudian diturunkan menjadi 3,5% year on year. Ini juga dikarenakan karena adanya gelombang kedua COVID pada awal periode 3 kuartal 2021 kemarin yang menyebabkan adanya restriksi ketat dari pemerintah ini sendiri. Namun memang gelombang kedua ini terbukti menahan kinerja perbaikan dari perekonomian Indonesia. Kemudian dari Global News, di sini ada Bank of Japan yang menahan kebijakan, di mana Bank of Japan ini mempertahankan target suku bunga jangka pendeknya di minus 0,1% dan untuk imbal hasil obligasinya 10 tahun sekitar 0%. Oke. Dari domestik dan global kalendernya, per kemarin tanggal 22 September, kita lihat di sini ada MBA Mortgage Application dan Existing Home Sales. Untuk hari ini semalam baru saja diumumkan yaitu FOMC rate decision-nya yang dimana tetap 0,25%. Kemudian ada beberapa rilis data keuangan dari UK, ini rate dari Bank of England. Kemudian dari US ada Initial Jobless Claim dan ada Market US Manufacturing PMI. Kemudian untuk aksi korporasi hari ini, tanggal 23 ini ada RUPS dari MOLI dan BBCA. Oke, kita masuk ke rekomendasi saham dari kami hari ini, di mana pertama IHSG kami perkirakan akan bergerak downward dengan level 6.000 sampai 6.150 dengan indikatornya di sini candlestick-nya membentuk Morningstar, MACD-nya negatif dan stokastiknya di sini downtrend serta membentuk pola divergent. Emiten yang kedua, saham yang kedua ada Akra, kami rekomendasikan beli dengan target price 4250 dan stop loss di 3.900. Di sini ada pola membentuk breakout triangle, kemudian MACD-nya masih positif dan stokastiknya membentuk golden cross. Saham yang ketiga ada BBRI, kami rekomendasikan buy dengan target price 3750 dan stop loss di 3570. Di sini indikatornya candlestick-nya membentuk Morningstar. Kemudian MACD-nya negatif mengecil dan stokastiknya membentuk golden cross.
Kemudian ada dari saham Harum, kami rekomendasikan buy dengan target price 5875 dan stop loss di 5350, di mana polanya di sini chartnya membentuk up and handle, MACD-nya positif dan stokastiknya golden cross. Kemudian MLPL kami rekomendasikan buy dengan target price 670 dan stop loss di 570, di mana di sini chartnya membentuk breakout triangle. Kemudian MACD-nya masih positif dan stokastiknya membentuk golden cross. Saham yang terakhir kami rekomendasikan ASA dengan rekomendasi buy target price di 4250 dan stop loss di 3500. Di mana di sini pola chartnya masih riding ya, MACD-nya positif dan stokastiknya berada di area overbought. Ya, demikian morning price hari ini. Selamat pagi, happy investor, happy trading.